Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan pelanggan-pelanggan Prabu Farm dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sekaligus istilahnya kita memberikan tutorial untuk penggunaan alat pencacah sayur ini ya kawan-kawan. Jadi kalau mungkin kemarin-kemarin tidak sempat kita video, tapi kalau untuk pemesanan alat pencacah sayur seperti ini di tempat kami pasti kita cek dulu kawan-kawan. Jadi dalam artian kita cek dulu kualitasnya tidak ada kerusakan, alat berfungsi normal dengan kinerja yang bagus baru kita kirim. Nah ini kita pastikan cara pengecekannya sangat mudah ya istilahnya kawan-kawan. Yang penting dinamo ini jalan, dan pisau bisa berputar secara optimal. Nah seperti ini berarti alat dalam kondisi bagus, tidak ada kerusakan, baru kita packing kawan-kawan. Nah ini untuk alat pencacah sayur ini sekalian kita review untuk yang produk yang terbaru ini masih dari Posel ya kawan-kawan. Ini produk impor dari Cina. Kemarin permintaan kita cukup banyak dan masih banyak yang istilahnya belum tercover untuk pelayanan kita karena impor selama masa-masa pandemi corona ini agak sulit ya kawan-kawan. Kita sulit dapat barangnya. Jadi ini termasuk berebut. Jadi ini produk best seller termasuknya kawan-kawan. Jadi kita dari importer di Surabaya itu dapat jatahnya sedikit, paling maksimal cuma 10 sekali pengiriman. Jadi lebih mereka prioritaskan untuk reseller mereka sendiri. Walaupun kita ya sebenarnya udah pelanggan lama sih, tidak cuma di produk ini tapi di mesin-mesin lainnya. Cuma karena selama pandemi ini memang jalur impor agak susah ya terus terang kawan. Tapi alhamdulillah sekarang ready lagi. Bagi yang berminat bisa langsung menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di bawah ya kawan-kawan. Ini Prabu Farm. Insya Allah amanah kita kirimkan barang sesuai apa yang kita iklankan ke seluruh wilayah Indonesia, bisa ya kawan-kawan. Ongkos kirim ditanggung pembeli. Ini untuk mesin cacahnya seperti ini biar lebih jelas. Pisaunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 pisau ya kawan-kawan dengan dua plat penyapu. Ini penyapu potongannya, jadi kalau potongan udah di bawah dia akan menyapu seperti ini dan akan keluar dari sini. Nah, ini seperti ini sangat efisien sekali untuk mencacah sayur-sayuran seperti wortel, kol, sawi, kangkung seperti itu. Encek gondok juga enak sekali kawan-kawan, cepat ini untuk mau kebutuhan dapur maupun kebutuhan pakan ternak bisa kawan-kawan. Jadi untuk pakan unggas, mentok atau kalkun ini sangat rekomendasi sekali. Alat ini sangat membantu buat para peternak untuk mencacah kalkun. RPM-nya cukup tinggi ya kawan-kawan. Jadi cepat ini daripada kita ngiris pakai peso terlalu lama. Kalau ternak kita udah banyak harus punya alat seperti ini. Ini juga listriknya ringan ya kawan-kawan, tidak terlalu makan biaya listrik yang terlalu tinggi. Enggak, ini meteran yang 450 watt saja kuat ini. Jadi listrik yang 450 watt kuat, tidak perlu yang 900 watt ke atas. Oh ini tidak ada di packingannya, tidak dijelaskan ya kawan-kawan, tidak dijelaskan kebutuhan listriknya. Cuma udah kita praktekkan sendiri di kapasitas listrik rumahan 450 watt, dia sudah bekerja secara optimal kawan-kawan. Jadi untuk mencacah satu karung sayuran itu dibutuhkan waktu paling hanya setengah jam. Cepat sekali ini, cacahannya bagus. Nah nanti kalau untuk perawatannya paling cuma mengasah pisau ini kawan-kawan, pakai kikir bisa, pakai batu asah bisa kawan-kawan ini. Jadi pakai kikir ini cepat. Jadi nanti periodik aja tergantung penggunaan kawan-kawan. Jadi kalau biar ini lebih tajam, asah dulu pakai kikir buat nyacah sayur lagi. Insya Allah hasilnya lebih maksimal dan lebih cepat ya kawan-kawan.
Oke, seperti itu untuk perawatan. Ini sektor yang bawah ini dinamonya tidak perlu perawatan ya kawan-kawan. Insya Allah asal penggunaannya istilahnya dijaga, awet, tidak mudah terbakar. Jadi kita harus tahu kapasitas juga, jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya ada sayuran sekitar 3 karung gitu ya, paling nggak 1 karung dulu, nanti diistirahatkan mesin 1 jam. Jadi tidak terlalu panas. Nanti takutnya kalau terlalu panas dinamonya kebakar nanti seperti itu. Jadi harus ada pembagian waktu kerja yang benar istilahnya, jangan terlalu diforsir karena bagaimanapun juga namanya barang elektronik nanti pasti akan ada kerusakan kalau terlalu dipaksa kerja yang terlalu keras. Paling tidak 1 jam ini harus istirahat dulu. Nanti buat nyacah selanjutnya seperti itu. Insya Allah awet ya kawan-kawan. Saya pakai seperti ini kemarin tiap hari itu nyacah paling tidak ya 3-5 karung. Itu tiap hari buat pakan kalkun sama entok. Itu alhamdulillah mesinnya juga awet. Sampai hampir 1 tahun juga masih bagus sekali. Cuma mungkin ininya agak berkarat, jadi tinggal perawatannya kasih minyak atau dikikir bagian tajamnya ini, terus bagian lainnya kasih minyak. Ini seperti ini, kasih minyak. Insya Allah awet kawan-kawan. Jadi ini ada bagian pelindungnya, pelindung istilahnya buat cover ini, buat cover pisaunya ini seperti ini, dengan sistem kunci seperti ini ya, sangat praktis ya kawan-kawan. Nah ini sudah dikunci seperti ini, insya Allah aman, tidak akan lepas. Ini ada 2 kunci, sisi kiri dan sisi kanan kawan-kawan seperti ini. Jadi ini udah kenceng, ini diangkat aja kuat. Dan ini masih dilengkapi dengan pelindung tangan kawan-kawan. Jadi jangan sampai kawan-kawan menggunakan alat ini secara sembrono, karena pisaunya tajam sekali ini. Jadi sekali kita masuk tangan yo nggak bisa diceritakan lah kelanjutannya gimana. Jadi harus hati-hati ini untuk pelindung tangannya. Kita masuk ke sini. Nah seperti ini, cukup kita masukkan dari atas ini sayurannya. Jadi sayurannya di atas ini, tidak perlu kita dorong-dorong pakai tangan seperti ini. Ini nanti narik sendiri, jadi sayuran itu akan masuk sendiri, cukup dimasukkan dari atas ini ya kawan-kawan. Narik sendiri. Dan ini ada cover di sini. Jadi ini karena RPM-nya cukup tinggi, cacahan itu akan nyebar kawan-kawan. Jadi nyebar ke sana kemari. Nah ini untuk model terbaru ada penutupnya seperti ini. Ini tinggal pasang di sini, plug. Sudah. Ini jadi cacahan kalau keluar membentur ini turun. Jadi kalau udah dipasang seperti ini, cacahan pasti turun, tidak akan nyebar ke sana ke sini ya. Tinggal di bawahnya kasih tampungan, ember atau baskom atau apa istilahnya untuk tempat sayuran yang sudah tercacah seperti itu kawan-kawan. Oke. Untuk takaran kelembutannya di sini ya kawan-kawan. Sini. Ini takaran kualitas kelembutan pakan yang dicacah di sini. Jadi ini ada setelan. Kalau mau cepet, ini dinaikkan aja, naikkan maksimal. Walaupun cacahannya agak kasar, tapi cepat kawan-kawan. Tapi kalau ini mau agak halus, ini dipentokkan. Ini semakin ini tipis, semakin cacahan itu di sini muternya semakin lama dan semakin halus. Cuma lambat kawan-kawan. Jadi nanti kalau dipaksa harus cepat, ini bisa macet. Pisau ini macet karena seret ya istilahnya, terhambat oleh pakan yang begitu banyak. Jadi lebih enak ini setelannya. Kalau menurut saya loh, ini penggunaannya di setel paling atas, dikunci udah. Jadi misal pun kasar, kalau mau dibikin halus, lebih halus cacahannya, nanti dinaikkan lagi, dimasukkan ke sini lagi. Jadi keluarnya akan lebih halus kawan-kawan. Seperti itu tips dari saya untuk penggunaan alat ini. Kalau untuk pencacahannya, ini tipikal sayur-sayuran yang masih dalam batas kewajaran ya kawan-kawan, dalam artian sayur-sayur yang masih lunak, bukan kolonjono. Jadi ini bukan untuk ternak sapi ya kawan-kawan. Untuk ternak sapi saya kira ya butuh mesin yang lebih besar. Ini cuma untuk ternak kalkun, ternak mentok. Seperti itu sangat enak sekali ini untuk nyacah, enceng gondok, sayur-sayuran yang masih dalam batas kewajaran, lunak istilahnya.
papak pisang itu juga kalau dipotong halus-halus dulu nggak apa-apa, ini masih bisa. Tapi yang paling recommended itu kangkung, enceng gondok, kol, sawi, wortel, itu masuk semua sini cepet kawan-kawan. Kalau yang batangnya keras, daun pepaya itu masuk juga di sini, tales itu nggak masalah. Tapi kalau yang batangnya keras agak susah ya kawan-kawan, karena ini memang kapasitasnya mesin kecil bukan mesin besar, jadi jangan digunakan, diimplementasikan ini bisa untuk mencacah rumput seperti kolonjono, jerami, jangan. Ini bukan peruntukannya seperti itu. Ini cuma pencacah sayur, jadi yang lembut-lembut untuk meringankan kinerja kita, khususnya saya di bidang peternakan ya kawan-kawan, untuk kasih makan ayam, kalkun sama itik atau endok ya kawan-kawan. Nah seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa menilai begitu praktisnya alat ini. Ini kita packing lagi kawan-kawan, karena ini memang sudah pesanan, ini mau kita kirim ke pelanggan kita yang ada di Pekalongan. Kita masukkan di sini. Jadi nanti kalau untuk bagi pelanggan Prabu Farm yang pesan alat ini, jangan langsung dicoba ya kawan-kawan. Jadi ini dibuka dulu. Ini alatnya dibuka dulu karena kita taruh pelindung tangannya ada di dalam. Jadi takutnya nanti kalau langsung dicoba ini terkena pisaunya, ini dicacah sama pisaunya ini. Jadi kita masukkan sini karena memang packingannya seperti itu dari sana. Ini ya kawan-kawan. Jadi dimasukkan seperti ini, aman. Kita kancing seperti ini, kita masukkan di kardus, packingnya seperti ini. Oke, seperti ini kawan-kawan. Jadi ini tinggal kita packing, kita rapikan, nanti kita kirim sesuai alamat pemesan. Jadi kalau kawan-kawan membutuhkan alat pencacah sayur yang sangat praktis ini untuk meringankan kinerja kita dalam memberikan pakan kepada ternakan, khususnya ternak unggas seperti ayam, itik, bebek, mentok, ataupun kalkun, khususnya kalau kalkun kan memang hijau-hijauan yang utama untuk pakannya. Ini saya sangat merekomendasikan, alat ini sangat praktis. Monggo silahkan bagi yang berminat bisa langsung pesan di nomor kontak yang sudah ada di bawah. Telepon boleh, WA boleh, datang langsung ke alamat kami juga boleh banget. Terima kasih, begitu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kawan-kawan peternak khususnya. Ada salah-salah kata kita mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.